Bagaimana rasanya jika dalam semalam, lencana kehormatan yang Anda jaga mati-matian justru menjadi jerat yang menghancurkan hidup Anda? Kenjiro Pratama, seorang polisi jujur yang dikenal tak kenal kompromi, harus menelan pahitnya dikhianati oleh atasannya sendiri, Reza Wirawan. Difitnah sebagai polisi kotor dan dibuang ke divisi terpencil, Kenjiro dipaksa hidup dalam bayang-bayang kehinaan sementara sang pengkhianat melenggang bebas menuju puncak kekuasaan. Namun, penguasa zalim itu lupa satu hal, singa yang diam sedang mengasah taringnya di balik doa-doa tulus seorang istri dan air mata anak yang merindukan keadilan. Ini bukan sekadar kisah tentang dendam, melainkan tentang kecerdasan seorang ayah yang mempertaruhkan segalanya untuk membersihkan nama baik keluarga dalam sebuah pembalasan yang sangat elegan dan tak terduga. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit kantor kepolisian sektor pinggiran itu seolah mengejek Kenjiro Pratama. Ruangan itu sempit, pengap oleh aroma kopi instan yang sudah dingin dan tumpukan kertas laporan yang menguning. Di sudut meja kayunya yang sudah terkelupas, Kenjiro duduk tegak. Seragam polisinya, meski sudah agak pudar warnanya, masih disetrika dengan garis yang sangat tajam. Ia sedang menatap sebuah laporan kecil ketika langkah kaki dengan sepatu pantofel mahal yang berbunyi klik-klak mendekat. Aroma parfum yang menyengat dan asing di lingkungan kumuh itu menusuk hidung Kenjiro sebelum orangnya terlihat. Masih betah di sini, Ken? Kenjiro tidak perlu mendongak untuk tahu siapa yang bicara. Suara itu halus, namun mengandung racun di setiap suku katanya. Reza Wirawan berdiri di sana, mengenakan seragam perwira tinggi yang dipenuhi lencana mengkilap. Wajahnya yang tirus dan pucat tampak kontras dengan pencahayaan ruangan yang biru keabu-abuan. Kenjiro hanya mengangguk pelan, jemarinya yang kapalan karena latihan menembak tetap tenang di atas meja. Tugas adalah tugas, Pak Reza. Reza terkekeh, sebuah tawa yang tidak sampai ke matanya yang licik. Ia membungkuk, mencondongkan tubuhnya ke arah Kenjiro hingga aroma kemewahannya memenuhi ruang pribadi Ken. Tugas? Kamu menyebut memilah laporan kehilangan motor tua sebagai tugas? Dulu kamu adalah bintang di unit cybercrime. Lihat dirimu sekarang, polisi kotor yang dibuang ke pinggiran agar tidak mencemari pusat. Kenjiro mengepalkan tangannya di bawah meja. Ingatan itu muncul seperti kilatan petir. 4 tahun lalu, sebuah operasi rahasia, dan tiba-tiba semua bukti transaksi ilegal yang ia kumpulkan berubah menjadi bukti yang justru menyudutkan dirinya. Reza telah membalikkan keadaan dalam semalam. Kenjiro dijadikan tumbal agar, sang ular, bisa terus melata naik ke puncak kekuasaan. Jangan menatapku seperti itu, Ken. Aku hanya ingin memastikan kamu tahu tempatmu, bisik Reza dengan senyum menyeringai sebelum berbalik pergi tanpa pamit. 1 jam kemudian, Kenjiro meninggalkan kantornya. Suasana hatinya yang mendung perlahan sirna saat ia memarkirkan motor tuanya di depan sebuah rumah minimalis yang asri. Di sini, dunia yang dingin dan penuh pengkhianatan itu berhenti di pagar depan. Begitu pintu terbuka, aroma roti panggang dan kopi hangat menyambutnya. Papa pulang, seorang gadis kecil berusia 7 tahun berlari kecil dan memeluk kaki Kenjiro. Kenjiro berlutut, menggendong putrinya dan mencium keningnya lama. Hai, sayang. Sudah makan? Hana muncul dari dapur, mengenakan apron berwarna pastel yang lembut. Wajah ovalnya yang bersih memancarkan keteduhan yang selalu menjadi obat bagi luka batin Kenjiro. Ia mendekat, merapikan kerah seragam Kenjiro yang sedikit miring, lalu memberikan kecupan lembut di pipi suaminya. Tadi Pak RT datang lagi, bertanya soal berita itu, bisik Hana dengan suara yang bergetar sedikit. Kenjiro terdiam sejenak. Ia tahu berita tentang promosi besar-besaran Reza Wirawan di televisi telah memicu kembali gosip lama tentang kasus memalukan yang melibatkan nama Kenjiro di lingkungan mereka. Ia memandang mata Hana yang ekspresif, mata yang telah menangis ribuan kali selama 4 tahun terakhir namun tetap memilih untuk bertahan di sisinya. Biarkan saja, Hana. Yang penting kita masih bersama, jawab Kenjiro lembut. Malam itu, setelah putri mereka tertidur, Kenjiro duduk di ruang makan. Ia menatap jam tangan tua di pergelangan tangannya, pemberian mendiang ayahnya yang juga seorang polisi. Tiba-tiba, Hana datang membawa sebuah kotak kayu tua dari bawah tempat tidur mereka. Aku menemukan ini saat membersihkan gudang tadi siang, Ken. Hana meletakkan kotak itu di meja.
Kenjiro membukanya. Di dalamnya terdapat tumpukan foto lama dan sebuah flash disk kecil yang permukaannya sudah agak berdebu. Itu adalah arsip yang ia pikir telah dihancurkan oleh orang-orang Reza saat penggeledahan rumah mereka bertahun-tahun lalu. Tangan Kenjiro sedikit gemetar saat ia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Layar berkedip, menampilkan folder-folder terenkripsi yang sudah lama terkunci. Matanya yang tajam menelusuri barisan data transaksi keuangan yang selama ini dianggap hilang. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di pojok layar laptopnya. Sebuah pesan anonim masuk ke email pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek. Ular itu akan berganti kulit di malam penghargaan minggu depan. Kepingan terakhir yang kamu cari ada di tanganku. Jantung Kenjiro berdegup kencang. Ia menatap Hana, yang berdiri di sampingnya dengan tangan menggenggam bahu suaminya erat-erat. Ketegangan kembali menyelimuti ruangan itu, namun kali ini bukan rasa takut yang ada di mata Kenjiro, melainkan kilatan api yang sudah lama padam. Hana, suara Kenjiro terdengar rendah dan tegas, sepertinya doa kita akan segera dijawab. Tepat saat itu, terdengar suara gesekan ban mobil di depan rumah mereka, diikuti oleh sorot lampu mobil yang terang benderang menembus jendela, menyinari wajah mereka berdua. Seseorang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Cahaya putih dari lampu mobil itu menyapu ruang makan mereka, mengubah bayangan Kenjiro dan Hana menjadi siluet panjang yang mencekam di dinding. Kenjiro segera berdiri, tangannya secara insting menekan laptop agar layarnya tertutup. Ia memberi isyarat dengan jari di depan bibir agar Hana tetap diam. Tetap di sini, Hana. Jangan keluar sebelum aku panggil, bisik Kenjiro. Suaranya rendah, namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Kenjiro melangkah menuju pintu depan. Ia tidak menyalakan lampu teras. Dengan gerakan tenang, ia membuka pintu dan berdiri di sana, membiarkan dadanya yang bidang menjadi tameng bagi keluarganya. Di jalanan depan rumah, sebuah sedan hitam mewah mesinnya masih menderu halus. Kaca jendela belakang perlahan turun, menampakkan sosok yang sangat dikenali Kenjiro. Itu adalah asisten pribadi Reza Wirawan. Pria itu tidak turun, hanya melemparkan sebuah amplop putih tebal ke arah halaman rumah Kenjiro. Tuan Reza ingin memastikan kamu hadir di malam penghargaannya minggu depan, Kenjiro, seru pria itu dari dalam mobil. Dia bilang, seorang pahlawan yang jatuh, harus melihat bagaimana seorang pemenang yang sesungguhnya dimahkotai. Oh, dan dia juga mengirimkan hadiah kecil untuk istrimu. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap dan keheningan yang menyesakkan. Kenjiro memungut amplop itu. Isinya bukan sekadar undangan berlapis emas, melainkan selembar foto Hana yang sedang menjemput putri mereka di sekolah tadi siang, lengkap dengan coretan spidol merah di atas wajah Hana yang membentuk simbol target. Rahang Kenjiro mengeras hingga otot-otot di lehernya menegang. Ini bukan lagi sekadar urusan lencana, ini adalah ancaman langsung terhadap nyawa yang paling ia cintai. Seminggu kemudian, suasana di Grand Ballroom Hotel Metropolis sangat kontras dengan kehidupan Kenjiro yang sunyi. Kristal-kristal lampu gantung memantulkan cahaya yang menyilaukan ke atas gaun-gaun sutra dan jas-jas mahal. Harum parfum bunga lili dan cerutu mahal memenuhi udara. Kenjiro datang mengenakan satu-satunya setelan jas yang ia miliki, sebuah jas hitam tua yang masih pas di tubuh tegapnya karena latihan fisik yang tak pernah ia tinggalkan. Di sampingnya, Hana berdiri dengan anggun dalam balutan kebaya modern berwarna krem yang bersahaja. Meski tangannya terasa dingin saat menggandeng lengan Kenjiro, Hana menegakkan punggungnya. Ia tidak akan membiarkan para serigala itu melihat ketakutannya. Lihat siapa yang datang. Sebuah suara melengking memecah percakapan di sekitar mereka. Reza Wirawan berjalan mendekat, dikelilingi oleh para petinggi kepolisian dan pengusaha. Senyum sinisnya tampak lebih tajam di bawah sorot lampu panggung. Ia mengenakan seragam kebesaran dengan medali yang berderet di dadanya, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Kenjiro Pratama. Aku terkejut kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini. Reza berucap cukup keras agar orang-orang di sekitar mereka menoleh. Ia menatap Hana dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Dan ini istrimu? Sayang sekali, wanita secantik ini harus berbagi hidup dengan pria yang telah mengkhianati korpsnya sendiri demi uang haram.
Beberapa orang di sekitar mereka mulai berbisik, melemparkan tatapan jijik ke arah Kenjiro. "Berhenti memfitnah suamiku, Reza," suara Hana terdengar tenang namun tajam seperti sembilu. "Kamu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan Tuhan juga tahu." Reza tertawa terbahak-bahak, suara tawanya terdengar sombong dan penuh kemenangan. "Tuhan? Di kota ini, kebenaran adalah milik siapa yang memegang kendali, Nyonya Hana. Dan malam ini, aku adalah kendalinya." Reza mendekatkan wajahnya ke telinga Kenjiro, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar mereka bertiga. "Pulanglah setelah ini, Ken. Nikmati malam terakhirmu dalam ketenangan. Karena setelah aku dilantik menjadi kepala kepolisian kota besok, aku akan memastikan kasus lamamu dibuka kembali, dan kali ini, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihat putrimu lagi." Kenjiro tetap stoik. Matanya yang tajam menatap langsung ke dalam manik mata Reza yang gelap. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kata-kata kasar. Ia hanya meraba saku jasnya, di mana sebuah ponsel kecil yang terhubung dengan flash disk rahasia itu berada. "Terima kasih atas undangannya, Reza," ucap Kenjiro dengan nada yang sangat datar hingga membuat Reza sedikit mengernyit. "Aku harap malam ini menjadi malam yang tidak akan pernah kamu lupakan." Saat Reza berlalu pergi menuju podium dengan langkah angkuh, ponsel di saku Kenjiro bergetar. Sebuah pesan singkat muncul dari nomor yang sama dengan informan anonim itu. "Aku berada di balkon lantai 2. Kenakan jam tangan ayahmu sebagai tanda. Aku punya kepingan terakhir," rekaman suara Reza saat merencanakan jebakan untukmu 4 tahun lalu. Kenjiro menatap Hana. Istrinya mengangguk pelan, memberikan izin yang tersirat dalam genggaman tangannya yang menguat. Kenjiro segera melangkah menuju tangga darurat, meninggalkan keramaian pesta yang penuh kepalsuan itu. Namun, saat ia sampai di pintu menuju balkon yang gelap, ia merasakan sesuatu yang salah. Suasana terlalu sunyi. Saat ia membuka pintu perlahan, ia tidak menemukan informannya. Yang ia temukan hanyalah sebuah ponsel tua yang tergeletak di lantai balkon, berdering nyaring dengan nama pemanggil, The Snake. Kenjiro mengangkat ponsel itu. Suara Reza tertawa dingin terdengar dari seberang sana. "Kamu terlalu mudah dipancing, Ken. Informanmu? Dia sudah bekerja untukku sejak lama. Dan selagi kamu sibuk mencari kepingan terakhir di balkon ini, anak buahku baru saja mengantar istrimu menuju pintu keluar melalui lift belakang." Darah Kenjiro seolah membeku. Ia berlari ke arah pagar balkon dan melihat ke bawah, tepat saat sebuah mobil van hitam melesat pergi dari pintu belakang hotel dengan kecepatan tinggi. Hana tidak lagi berada di ruang pesta. Kenjiro menyadari bahwa jerat yang ia pikir telah ia pasang untuk Reza, ternyata sedang mencekik leher keluarganya sendiri. Ia hanya punya waktu beberapa menit sebelum Hana menghilang selamanya. Dunia seolah melambat di mata Kenjiro. Deru mesin van hitam itu masih terngiang di telinganya, sebuah suara yang menandakan bahwa separuh jiwanya sedang dibawa paksa menuju kegelapan. Kenjiro menggenggam ponsel di tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Reza, jika kau menyentuhnya sedikit saja." Suara Kenjiro rendah, bergetar oleh amarah yang tertahan. "Jangan mengancamku, Ken. Kamu tidak dalam posisi untuk itu." Suara Reza di telepon terdengar begitu santai, seolah ia sedang menikmati segelas wine mahal. "Hana akan aman, selama kamu menyerahkan flash disk dan semua salinan data yang kamu miliki. Datanglah ke gudang tua di dermaga utara. Sendiri. Jika aku melihat ada lencana polisi lain di sana, Hana tidak akan pernah pulang untuk memasakkanmu sarapan lagi." Sambungan terputus. Kenjiro berdiri mematung di balkon yang dingin, napasnya memburu. Pikirannya bekerja cepat, membedah situasi dengan logika taktis yang selama ini ia pendam. Ia tahu dermaga utara adalah wilayah mati, tempat di mana hukum tidak berlaku. Namun, ia juga tahu bahwa Reza tidak akan membiarkan Hana hidup meski ia menyerahkan datanya. Ular tidak pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Kenjiro turun ke parkiran bawah tanah dengan langkah 1000. Ia mengabaikan tatapan bingung para petugas keamanan hotel. Begitu sampai di motor tuanya, ia mengeluarkan ponsel kedua. Ponsel rahasia yang terhubung dengan unit audit internal kepolisian yang masih memiliki integritas. "Ini Kenjiro Pratama.
Aktifkan protokol pemantauan darurat pada nomor Hana Lestari. Aku butuh koordinat van hitam dengan plat B2901 RZ. Sekarang. Setengah jam kemudian, Kenjiro sampai di sebuah area industri yang terbengkalai. Bau garam laut yang amis menusuk hidung, bercampur dengan aroma karat dari kontainer-kontainer tua. Di tengah kegelapan, hanya ada satu gudang yang lampunya menyala temaram. Di dalam gudang itu, Hana duduk terikat di sebuah kursi kayu. Wajahnya pucat, namun matanya yang ekspresif tidak menunjukkan kehancuran. Saat Kenjiro melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya, Hana mendongak. "Ken, pergi. Ini jebakan," teriak Hana, suaranya parau namun penuh kekuatan. "Diam, manis," sela seorang pria berbadan besar yang berdiri di belakangnya, salah satu orang bayaran Reza. Ia menodongkan pistol ke arah kepala Hana. Kenjiro berhenti 10 langkah di depan mereka. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Di tangan kanannya, ia memegang flashdisk perak yang mengilap di bawah lampu pijar. "Lepaskan dia. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan," ucap Kenjiro, suaranya kembali tenang, stoik seperti biasanya. Rahangnya yang tegas tampak kaku. "Serahkan dulu bendanya, polisi kotor," hardik pria itu. Kenjiro melemparkan flashdisk itu ke lantai. Saat perhatian si penculik teralih sejenak ke benda yang jatuh, Kenjiro bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Bukan dengan senjata api, melainkan dengan taktik pelumpuhan jarak dekat yang ia pelajari di unit elit. Dalam 2 gerakan cepat, pria itu tersungkur, senjatanya terlempar jauh. Kenjiro segera memeluk Hana, memutus tali pengikatnya dengan pisau lipat kecil. "Kamu tidak apa-apa?" Hana memeluk Kenjiro erat, tubuhnya gemetar namun ia segera menguasai diri. "Aku tahu kamu pasti datang. Tapi Ken, ini belum selesai. Tadi aku mendengar mereka bicara. Reza sudah menyiapkan tuduhan baru. Dia akan melaporkanmu atas penculikan dan penyerangan informan malam ini. Dia ingin mencabut hak asuh putri kita dengan alasan kamu adalah ayah yang berbahaya." Kenjiro tertegun. Serangan Reza bukan hanya fisik, tapi hukum dan sosial. Mengincar anak mereka adalah titik terendah yang bisa dilakukan seorang manusia. "Dia ingin menghancurkan kita sampai ke akar-akarnya, Ken," bisik Hana, matanya berkaca-kaca namun penuh tekad. "Tuntaskan ini. Demi nama baik ayahmu, demi masa depan putri kita. Jangan beri dia ampun lagi." Kenjiro membantu Hana berdiri. Ia mengambil kembali flashdisk di lantai, lalu menatap jam tangan pemberian ayahnya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Malam penganugerahan resmi di hadapan publik dan media tinggal beberapa jam lagi. "Kita tidak akan lari, Hana," ucap Kenjiro sambil menatap ke arah cahaya kota yang gemerlap di kejauhan. "Kita akan masuk ke kandang ular itu. Dan kali ini, aku tidak akan datang sebagai korban." Kenjiro mengeluarkan ponselnya, mengirimkan sebuah perintah enkripsi ke unit audit internal yang selama ini ia bangun secara rahasia. Ia mulai mengunggah data kepingan terakhir yang ternyata sudah ia amankan di sistem cloud sejak awal, rekaman asli suara Reza yang ia dapatkan bukan dari informan palsu, melainkan dari penyadapan cerdas yang ia lakukan di ruang kerja Reza sebulan yang lalu. "Kita punya waktu 4 jam sebelum matahari terbit," Kenjiro menatap Hana dengan tatapan yang membara. "Persiapkan dirimu. Kita akan menunjukkan pada dunia siapa pemenang yang sesungguhnya." Namun, saat mereka baru saja hendak keluar dari gudang, suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari segala penjuru, mengepung dermaga. Lampu sorot dari helikopter kepolisian menyapu area gudang, membutakan pandangan mereka. Suara Reza terdengar melalui pengeras suara, menggema di seluruh dermaga utara. "Kenjiro Pratama, kamu terkepung. Lepaskan sandera dan menyerah sekarang, atau kami akan menggunakan kekuatan mematikan." Kenjiro menyadari bahwa Reza telah selangkah lebih maju. Ia telah mengubah misi penyelamatan ini menjadi sebuah drama kriminal di mana Kenjiro adalah pelakunya. Kini, Kenjiro berdiri di ambang maut, dengan seluruh moncong senjata kepolisian kota mengarah tepat ke dadanya. Lampu sorot helikopter membelah kegelapan gudang, menciptakan siluet raksasa Kenjiro yang memeluk Hana. Suara sirine yang meraung-raung di luar seolah menjadi musik pengiring bagi kehancuran yang telah dirancang Reza. Di balik cahaya yang menyilaukan itu,
puluhan moncong senjata laras panjang mengunci titik merah di dada Kenjiro. "Ken?" bisik Hana, jemarinya meremas ke meja Kenjiro. "Jangan lepaskan genggamanku, Hana," jawab Kenjiro, suaranya tetap stoik, setenang air di dasar sumur. Ia mengangkat tangan kirinya, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menunjukkan jam tangan tua ayahnya ke arah kamera helikopter yang sedang menyiarkan kejadian itu secara langsung ke pusat komando. Kenjiro tidak bergerak mundur. Ia justru melangkah maju, membawa Hana dalam lindungan tubuh tegapnya. Ia tahu, di antara pasukan yang mengepungnya, ada unit audit internal yang sudah ia hubungi. Ia hanya perlu mengulur waktu beberapa menit lagi sebelum matahari terbit, saat acara penganugerahan dimulai. "Reza tidak ada di sini, Hana," gumam Kenjiro. "Dia sedang bersiap-siap di hotel, mengenakan seragam terbaiknya untuk merayakan kemenangannya. Dia pikir dia sudah menang." 3 jam kemudian, Grand Ballroom Hotel Metropolis kembali bersinar, namun kali ini dengan suasana yang lebih formal dan agung. Media massa nasional berkumpul, kamera-kamera televisi sudah terpasang rapi menghadap podium. Reza Wirawan berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP. Ia merapikan keras seragam perwira tingginya yang kaku, mengagumi deretan lencana yang berkilau di dadanya. Senyum sinisnya terpantul di cermin. Laporan dari dermaga mengatakan Kenjiro sudah terkepung dan situasi terkendali. Baginya, Kenjiro hanyalah noda kecil yang sebentar lagi akan dihapus selamanya dari sejarah kepolisian kota. "Selamat pagi, Tuan Calon Kepala Kepolisian," ucap asistennya sambil membukakan pintu. Reza melangkah keluar dengan angkuh. Ia berjalan menuju aula besar, disambut tepuk tangan riuh rendah dari para pejabat dan tamu undangan. Ia menaiki podium, berdiri di bawah sorot lampu tunggal yang membuatnya tampak seperti pahlawan yang tak tersentuh. "Rekan-rekan sekalian, hari ini adalah bukti bahwa integritas tidak bisa dibeli." Reza memulai pidatonya dengan suara yang dibuat seberwibawa mungkin. "Kita baru saja mengamankan seorang oknum yang mencoba mencoreng nama baik korps kita." Tepat saat Reza hendak melanjutkan kalimatnya, layar raksasa di belakangnya yang seharusnya menampilkan profil karir Reza, tiba-tiba berkedip. Suara dengung statis memenuhi ruangan. Reza menoleh sedikit, mengernyit. "Teknis?" Layar itu tidak menampilkan foto Reza. Sebaliknya, sebuah video hitam putih dengan kualitas tajam muncul. Di sana terlihat Reza sedang duduk di sebuah meja kayu mewah, sedang menghitung tumpukan uang tunai sambil tertawa. Kenjiro itu terlalu jujur untuk kebaikannya sendiri. Suara Reza terdengar menggelegar dari sistem audio aula, jernih tanpa celah. "Besok, pastikan semua bukti transaksi narkoba itu berpindah ke loker pribadinya. Aku ingin dia tamat dalam 1 malam." Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Napas para tamu tertahan. Reza membeku di podium, wajahnya yang pucat menjadi semakin putih pasi, seolah seluruh darahnya baru saja disedot keluar. "Matikan! Matikan layarnya!" teriak Reza, suaranya melengking panik. Namun layar itu tidak mati. Video berubah menjadi grafik transaksi perbankan yang mengalir ke rekening rahasia atas nama Reza Wirawan, lengkap dengan tanda tangan digitalnya. Dan puncaknya, sebuah rekaman audio terbaru, suara Reza dari telepon semalam. "Hana akan aman, selama kamu menyerahkan flash disk itu? Jika aku melihat lencana lain, Hana tidak akan pernah pulang." Pintu besar aula terbuka dengan dentuman keras. Kenjiro Pratama melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan jas tua yang kumal. Ia mengenakan seragam dinas polisinya yang lengkap, rapi, dan bersih. Di sampingnya, Hana berjalan dengan kepala tegak, menggandeng tangan putri mereka yang baru saja dijemput oleh unit audit internal dari tempat persembunyian. Kenjiro berjalan di tengah lorong aula yang panjang, tatapannya mengunci Reza yang kini gemetar di atas podium. Kenjiro tidak membawa senjata. Ia hanya membawa kebenaran yang selama 4 tahun ini ia simpan di balik dadanya yang stoik. "Reza Wirawan," suara Kenjiro bergema tanpa perlu mikrofon. "Waktumu sudah habis." 2 petugas dari unit audit internal dan polisi militer naik ke podium. Di hadapan seluruh kamera televisi yang menyiarkan secara langsung kejutaan rumah tangga, mereka melepas satu persatu lencana di dada Reza. Lencana yang ia dapatkan dari hasil keringat dan air mata orang lain dipreteli,
hingga seragamnya tampak kosong dan hina. Ini fitnah. Kenjiro meretas sistem ini, teriak Reza sambil meronta, namun borgol besi dingin sudah mengunci pergelangan tangannya. Kenjiro berhenti tepat di depan podium. Ia menatap Reza dengan tatapan dingin, tanpa kebencian yang meledak-ledak, hanya sebuah kepuasan yang tenang. Ia mendekat, membisikkan satu kalimat yang membuat Reza terkulai lemas di lantai podium. Keadilan tidak tidur, Reza. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangun dan menghancurkan ular seperti kamu. Saat Reza diseret keluar melewati kerumunan yang kini mencemoohnya, Kenjiro berbalik ke arah istri dan anaknya. Hana mendekat, air mata bahagia mengalir di pipinya yang bersih. Di bawah sorotan lampu ballroom yang kini terasa hangat, Kenjiro memeluk mereka berdua. Namun, di tengah keriuhan itu, seorang petugas audit internal mendekati Kenjiro dan membisikkan sesuatu yang membuat rahang tegas Kenjiro kembali mengeras. Ken, lencana ayahmu yang hilang 4 tahun lalu, kami menemukannya di brankas pribadi Reza. Tapi ada sesuatu yang lain di dalam brankas itu. Sesuatu yang melibatkan mendiang ayahmu lebih dalam dari yang kita duga. Kenjiro tertegun. Kemenangan ini ternyata hanyalah pembuka dari sebuah kotak Pandora yang lebih besar. Dunia seolah berhenti berputar bagi Kenjiro saat jemarinya menyentuh lencana perak tua yang diletakkan petugas audit itu di telapak tangannya. Lencana itu dingin, namun membawa memori hangat tentang ayahnya. Di balik lencana itu, terselip sebuah surat kecil yang sudah menguning, ditulis dengan tulisan tangan Reza yang terburu-buru bertahun-tahun lalu, sebuah pengakuan yang selama ini disembunyikan, ayah Kenjiro tidak tewas karena kecelakaan tugas, melainkan karena ia menolak bekerja sama dengan jaringan korupsi Reza yang baru saja tumbuh kala itu. Kenjiro memejamkan mata sejenak. Rahangnya yang tegas bergetar pelan. Selama 4 tahun ia mengira dirinya gagal menjaga nama baik ayahnya, namun ternyata, ayahnya adalah martir yang berdiri tegak hingga akhir. Kemenangan malam ini bukan hanya miliknya, ini adalah penebusan hutang sejarah. Ken? Hana menyentuh lengannya lembut. Tatapan matanya yang intuitif menangkap beban emosional yang sedang melanda suaminya. Kenjiro menoleh, menatap Hana dan putri mereka, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang sangat jarang terlihat di wajah Steknya. Ayah tidak pernah mengkhianati kita, Hana. Dia pahlawan yang sesungguhnya. 1 bulan kemudian, cahaya matahari pagi yang keemasan, golden hour yang sempurna, menembus sela-sela pohon Kamboja di komplek pemakaman pahlawan. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar kicauan burung dan gesekan dedaunan. Kenjiro berdiri tegak di depan nisan ayahnya. Ia mengenakan seragam dinas perwira menengah yang baru, lengkap dengan pangkat yang telah dipulihkan. Di dadanya, kini tersemat lencana perak milik ayahnya yang telah dibersihkan hingga mengkilap tanpa noda. Hana berdiri di sampingnya, mengenakan blus pastel yang elegan, memegang buket bunga sedap malam. Putri mereka berlutut di depan nisan, meletakkan setangkai bunga kecil sambil berbisik, "Kakek, Papa sudah menang." Kenjiro berlutut, mengusap nisan batu itu dengan tangan kapalan yang kini terasa tenang. "Tugas selesai, iya. Nama kita sudah bersih." Ia bangkit dan memeluk bahu Hana. Tak ada lagi semburat biru keabu-abuan yang dingin di wajah mereka. Yang ada hanyalah rona hangat kemenangan yang tenang. Berita nasional pagi itu telah mengumumkan bahwa Reza Wirawan dijatuhi hukuman seumur hidup, dan seluruh aset korupsinya disita untuk negara. Nama Kenjiro Pratama kini disebut sebagai simbol integritas baru di kepolisian kota. Sore harinya, suasana di rumah minimalis mereka di pinggiran kota terasa jauh lebih hidup. Aroma kopi hangat dan roti panggang yang dulu terasa mencekam, kini tercium begitu damai. Tidak ada lagi mobil misterius yang mengintai di depan pagar. Kenjiro duduk di teras rumah, menyesap tehnya sambil memperhatikan putri mereka yang sedang bermain di halaman. Hana keluar membawa sepiring camilan, lalu duduk di kursi kayu di samping Kenjiro. Ia menyandarkan kepalanya di bahu tegap suaminya. "Apa yang kamu pikirkan, Ken?" tanya Hana lembut. Kenjiro menatap jam tangan pemberian ayahnya. Detiknya berdetak teratur, seirama dengan ketenangan hatinya. "Aku sedang berpikir betapa beruntungnya aku memiliki, sepertimu, Hana. Tanpa dukunganmu, aku mungkin sudah menjadi monster yang sama dengan Reza untuk membalas dendam." Hana tersenyum,
menggenggam tangan Kenjiro erat. Balas dendam terbaik bukan dengan menjadi jahat, Ken. Tapi dengan hidup bahagia dan membuktikan bahwa kejujuran punya jalannya sendiri untuk menang. Kenjiro menarik napas dalam, menghirup udara sore yang segar. Ia menoleh ke arah Hana, menatap mata ekspresif istrinya yang kini memancarkan kelegaan yang murni. Ia mengecup kening Hana lama, sebuah janji tanpa kata bahwa masa-masa kelam mereka telah berakhir. Di bawah langit jingga yang memayungi kota, keluarga Pratama akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah kehidupan yang tegak di atas kehormatan yang tak lagi ternoda. Keadilan telah ditegakkan, dan fajar baru bagi Hana serta Kenjiro baru saja dimulai.